masih di situ? Enggak, istri semua. Jadi 2011 saya di Colorado, istri di Houston, tapi saya bolak-balik di Denver. Yang Ustadz Indonesia siapa namanya yang suka bawa jemaah? Ya, Mam. Ustadz Indonesia yang suka bawa jemaah. Oh, Pak Joban. Joban. Mulai. Mbak Tami, apa kabar? Gue juga masuk jam pagi kan jam 4 Minum? enggak waktu di rumah. Iya. Lagi promosi nih. Endorse nih. Kita di sini ya. Ibu-ibu kita duduk di sini aja. Bapak di sini ya. Si baby. Masya Allah, imutnya. Waduh. Kenapa waduh? Halo Bu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat datang di pengajian keluarga. Stay tune ya. Siap. Terima kasih Bu Guru. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita semua di sini untuk sharing ilmu kepada kita semua yang kangen dengan untuk belajar ilmu agama dari Pak Ustadz. Yang kedua, saya terima kasih pada ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sudah menyempatkan hadir untuk bisa berkumpul bersama-sama kita semua di sini untuk belajar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat.
faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, Pak Ahmad dan keluarga, pengurus pengajian Las Vegas. Ketuanya siapa sekarang? Mulia. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah pengajian Las Vegas yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahun ini dapat silaturahmi lagi dengan saudara-saudaraku masyarakat muslim Indonesia yang ada di Las Vegas. Yang tahun lalu juga kita berjumpa di kediaman Pak Zain sekeluarga. Saya tiba dari Indonesia ke LA sudah 1 pekan hari Ahad yang lalu. Hari ini persis 1 pekan. Insya Allah saya stay di Amerika ini tak lama-lama, 3 pekan saja. Minggu depan saya silaturahmi ke Austin, kemudian di Houston, dan terakhir nanti di San Bernardino. Insyaallah tanggal 22 kembali ke Jakarta. Alhamdulillah saya lihat jamaah kita makin tahun makin bertambah, tapi ada juga yang berkurang. Pak, ya Bu Lady sudah pindah ke Florida, tapi Pak Ahmad gantinya ke Las Vegas. Nah, jadi barter. Alhamdulillah. Saya baru pertama kali jumpa dengan Pak Ahmad, tapi tadi langsung nyambung ceritanya. Nah, beliau cerita dulu istri beliau kerja di Chevron, langsung tanya, kenal dengan Pak Amri Siregar? Nah, oh langsung nyambung. Karena saya waktu itu di Houston nginap di tempat beliau, dan saya juga sering ceramah di Chevron yang ada di Duri, di Minas, di Dumai, dan di Rumbai. Jadi bagi saya Chevron itu sudah ya bagian daripada rute dakwah saya juga, alhamdulillah. Maka begitu cerita dengan Pak Ahmad tadi langsung nyambung dia, walaupun baru pertama kali jumpa di Las Vegas ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Dan kita masih dalam suasana Lebaran Idul Adha, dan ini hari terakhir. Ini hari terakhir, kita lebarannya 4 hari tuh. Hari pertama tanggal 10 namanya Yaumun Nahar. 11, 12, 13 Zulhijjah namanya Ayyamut Tasyrik. Hari ini terakhir, ya. Jadi kita sudah tidak ada lagi takbiran. Ini terakhir. Alhamdulillah, semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih lengkap. Masih lengkap semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah kita sesama warga Indonesia yang ada di Nevada ini. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tidak main-main. Saudara kita Pak Faisal jauh-jauh datang 1,5 jam, ya, hanya untuk mengejar kesempatan pengajian kita di hari ini. Ini luar biasa nih. Pahalanya lebih gede nih. Ya, semakin jauh perjalanan menuju tempat ini makin gede pahalanya. Kalau pengen pahalanya seperti beliau, tawaf lagi lah, jalan lagi, mutar lagi. Ya. Karena Bapak Ibu, kita sekarang berada di taman sorga nih. Makanya jauh-jauh. Di dunia ini Ibu-ibu, Bapak-bapak ada 2 taman sorga. Ya. Saya ingatkan,
di dunia ini ada 2 taman sorga. Bu, berapa bu? Ada 2 taman sorga di dunia ini. Yang pertama, taman sorganya ada di Madinah. Ada di Madinah. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu ada 1 taman sorga, kata Nabi. Jadi kalau orang sudah ke sana tahulah namanya raudah. Jadi raudah itu taman sorga di dunia ini. Di mana bu? Di mana bu? Di Madinah. Namanya raudah. Raudah itu antara rumah Nabi yang sekarang jadi kuburan dengan mimbarnya. Di situ ada raudah, taman sorga. Maka itu jadi rebutan. Dulu masuk ke raudah itu bebas, tanpa tasrih, tanpa permit. Kalau sekarang wajib pakai permit. Nah, ini dibisnisi semua sama bin Salman ini. Apa aja diduitin sama dia. Ya, ibadah ini diduitin semuanya. Padahal itu Masya Allah dalam masjid yang semestinya orang bebas. Soal rebutan ya dari dulu rebutan. Ya kan? Tapi itulah kenyataan hari ini. Orang pengen beribadah, berdoa di raudhah yang mustajab itu, tapi sekarang dipersulit. Masuk ke sana harus bayar dan harus pakai tasrih atau permit. Itu taman sorga yang pertama di dunia. Yang kedua, di mana taman sorganya? Ya ini sekarang ini. Sekarang ini kita sedang berada di taman sorga. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, kalau kamu pas melintas di taman-taman sorga, mampirlah, kata Nabi. Qalu, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman sorga yang Tuhan maksud itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, hilakul dzikir. Majelis zikir, majelis ilmu itu adalah taman sorga di dunia ini. Jadi ada 2 taman sorga. Pertama di Madinah, yang kedua sekarang ini. Di semua majelis-majelis ilmu itu merupakan taman sorga di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Faisal jauh-jauh datang dari apa nama tempatnya? Bram. Jauh sekali, 1,5 jam datang untuk mengejar taman sorga di dunia ini. Alhamdulillah. Jadi kalau taman sorga yang ini di mana-mana ada. Maka kalau kita melintas di taman sorga itu, usahakan mampir. Tidak bisa lama-lama, 1 menit, 2 menit, berhenti di situ. Karena kenapa dikatakan taman sorga? Karena di sorga itu tidak ada perbincangan yang sia-sia. Tidak ada perkataan yang kotor, yang jorok, yang gibah, yang adu domba, tidak ada. Penduduk sorga itu pembicaraannya selalu masalah kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah diibaratkan ini taman sorga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pikir semua orang Las Vegas sudah kenal saya, kecuali yang masih baru. Jadi saya tidak usah perkenalan ya. Saya ini sebenarnya ke Amerika pulang kampung saya. Saya ke Amerika ini yang ke-11 kali nih. Ini yang ke-11 kali. Saya ke Toba, kampung saya Toba Pak Ahmad. Saya di Tapaduli di Toba, Sumatera Utara. Saya itu udah belasan tahun udah pernah pulang kampung. Malah ke Amerika tiap tahun saya. Jadi kampung saya di mana? Di Amerika ini. Saya sangat happy kalau ke Amerika. Makanya saya usahakan sekali dalam setahun itu silaturahmi. Ada yang manggil atau tidak ada yang manggil, pokoknya saya datang. Gak urusan bagi saya ya. Gak ada yang kasih ongkos sendiri, saya pun datang saya. Nah, gak ada yang melarang saya datang, betul gak? Alhamdulillah. Nanti setelah sampai di sini, baru tanya. Lokaliti sini pengen jumpa saya tidak? Pengen. Yang sudah bosan tidak mau ya sudah. Ya kan gitu aja. Gitu aja repot kata Gus Dur ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena kita hari ini masih berada di bulan Zulhijjah,
Bu Lia kemarin minta saya besok materinya tentang sholat dan hukum-hukumnya. Tapi hari ini belum minta saya yang berkaitan dengan ibadah haji maupun ibadah kurban. Tadi saya awali ceramah ini dengan membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kata Allah, haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji itu beberapa bulan, bukan satu bulan. Ashhur. Kalau satu bulan namanya syahrun. Syahrun satu bulan. Kalau 2 bulan syahroini. Kalau ashhur bukan syahrini. Ya. Kalau syahrini lain lagi. Kalau syahroini 2 bulan. Kalau syahrini itu dulu calon saya. Iya, serius. Benar. Kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi, Bu? Karena kami beda keyakinan. Kami beda keyakinan. Saya yakin, dia nggak yakin. Ya. Jadi itu yang bikin batal, Bu. Jadi batal gara-gara saya beda keyakinan dengan dia. Saya yakin, dia tidak yakin. Nah. Ibu-ibu harus ajak canda nih. Saya mau nanya, tahun ini ada yang berangkat haji enggak? Jamaah kita. Umroh ya? Umroh. Baik, nanti saya sampaikan semua. Umroh, haji, kurban. Makanya kita ikuti Taman Sorga ini insyaallah ya. Jadi haji itu beberapa bulan. Beberapa bulan itu berapa lama? Jumhur ulama mengatakan, Bapak Ibu, bulan-bulan haji itu ada 3 bulan. Berapa? Berapa, Bu? 3 bulan. Bulan apa saja? Ada yang tahu? Bulan-bulan haji itu. Yang pertama adalah bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu sudah bulan haji. Yang kedua, bulan Zulqaidah. Yang ketiga, bulan Zulhijjah. Jadi bulan-bulan haji itu 3 bulan. Bulan Syawal, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah. Jadi kalau orang di tahun itu sudah punya niat untuk pergi haji, di bulan Syawal begitu lebaran sudah boleh pergi haji. Sudah boleh. Ya. Makanya haji itu ada 3 macam. Haji itu ada 3 macam. Ibu-ibu sudah haji belum? Bapak-bapak sudah pada haji belum? Belum. Kenapa belum haji? Alasannya apa? Belum berhaji? Oh, sudah dipanggil. Dari sekian abad yang lalu sudah dipanggil. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim kata Allah, Muhammad, adzin fin nasi bil hajj. Panggillah, undanglah manusia itu untuk berhaji. Sudah dipanggil kita. Dari berapa abad yang lalu sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya Ibrahim dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibilang belum ada panggilan, nah mustahil. Paling belum ada niat atau belum ada pulusnya. Tapi Bapak Ibu, orang bisa pergi haji itu tidak selamanya karena pulus. Ada 3 faktor yang mengantarkan orang pergi haji. Berapa, Bu? 3. Yang pertama, faktor nisab. Apa? Nisab. Nisab artinya mampu. Dia sudah mampu secara finansial. Wajib pergi haji.
Kalau dia mampu tapi tidak mau pergi haji, mati. Tinggal milih dua saja. Apakah nanti matinya cara Nasrani atau cara Yahudi? Tinggal milih aja. Mau pilih mana? Mau pilih mati mana Bapak Ibu? Dua-duanya enggak. Dua-duanya enggak. Alhamdulillah. Kalau gitu kita bertekad untuk berhaji. Pertama faktor nisab. Yang kedua nasab. Kita tidak punya uang karena keturunan. Tapi ayah ibu kita kaya, kita dihajikan. Atau sebaliknya, ayah ibu kita nggak punya, anaknya kaya, dihajikan ayah ibunya. Namanya nasab. Yang ketiga, faktor nasib. Jadi ada nisab, ada nasab, ada nasib. Saya tidak punya uang. Saya pertama kali haji itu tahun 97. Rumah ngontrak di Condet, tempatnya Bang Ian dulu. Dan mana ada orang percaya saya akan pergi haji. Orang ngontrak, gak punya uang, tapi nisab tidak ada. Nasab, apalagi orang tua saya Kristen semua. Saudara saya Kristen semua. Gak mungkin berangkatkan haji saya. Ada jalur yang ketiga, nasib. Ada nisab, ada nasab, ada nasib. Nisab belum, nasab gak ada. Nasib ada. Ceritanya dulu gini, saya kuliah di perguruan tinggi Saudi yang ada di Jakarta. Waktu itu saya baru masuk Islam, baru mu'allaf. Saya tidak diterima sebenarnya kuliah karena tidak bisa bahasa Arab. Bisanya cuma 2 kata dulu, ana anta. Ana anta. Cuma 2 kata bisanya. Akhirnya dikasih kesempatan saya kuliah. 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak dikeluarin. Singkat cerita, alhamdulillah target 3 bulan tercapai. Begitu tercapai, saya langsung diberikan hadiah haji. Namanya nasib. Nisab tak ada, nasab tak ada juga. Nasibnya ada. Alhamdulillah. 9 tahun kemudian, tahun 2006, travel haji namanya Patuna di Jakarta itu manggil saya, disuruh jadi pembimbing haji dan umroh. Akhirnya saya 5 kali haji. 5 kali haji, umroh puluhan kali. Karena semuanya gratis. Alhamdulillah. Maka kalau saya bikin kartu nama Bapak Ibu, saya nggak pernah bikin di kartu nama saya H. Kenapa? Karena saya 5 kali haji. Kalau 5 kali hanya harus 5. Jadi harus hahaha itu. Jadi daripada orang baca hahaha gitu, mending gak usah taruh hanya. Nah gitu ya. Alhamdulillah ada nasib jadi pembimbing haji dan umroh sampai hari ini. Nah untuk menguatkan bahasa Arabnya, kayaknya harus nikah sama orang Arab nih. Alhamdulillah saya nikah sama orang Arab, istri saya orang Yaman. Ya sudah makin mantap lah bahasa Arabnya, belajar sama istri. Alhamdulillah. Yang bapak-bapak jadi pada iri nih. Masya Allah. Jadi berapa faktor orang pergi haji Bu? 3. Pertama nisab. Kedua nasab. Nisab apa artinya nisab? Mampu. Nasab karena keturunan. Nasib jelas ya. Nah jadi pilih salah satu. Jadi jangan katakan Ustaz saya belum ada. Jangan, ada 3 faktor kok. Nggak selamanya pakai uang pribadi. Ada jalur nasib. Nah, kita usahakan jalur nasib. Caranya gimana? Ke sana kita ngadu. Banyak kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nisab, alhamdulillah. Kayak Pak Ahmad, udah pastilah ada nisab. Ya kan? Kerja di mining, ya tahulah saya. Rezekinya banyak, ya enggak? Ada nisab, ya kan? Jangan sia-siakan. Makanya Allah memberikan kewajiban haji itu dengan 3 model berhaji. Berapa model Bu? Saya lebih banyak komunikasi dengan ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu masih belum fokus soalnya. Berapa Bu model haji?
Pertama apa? Belum, bukan. Itu faktor. Yang pertama namanya haji tamattu. Apa? Haji tamattu. Yang kedua haji ifrad. Yang ketiga haji qiran. Ulangi. Haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Ya. Jadi ada tiga model berhaji. Haji tamattu itu apa? Itu artinya haji yang bersenang-senang. Nah, bersenang-senang. Jadi kalau haji tamattu itu dia masuk ke Makkah itu, Bu, tidak langsung berhaji, tapi dia berumrah dulu. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, famastaysara minal hadi." Barang siapa yang mengambil haji tamattu, yaitu berumrah dulu dia baru berhaji, maka dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, dia ada membayar dam kalau mengambil haji tamattu. Membayar dam dia. Seekor kambing. Ustaz, udah saya buat jajan aja udah nggak cukup. Oke. Boleh tidak bayar dam, tapi diganti dengan puasa. Kata Allah, "Faman lam yajid", barang siapa tidak mampu membayar dam, menyembelih seekor kambing karena memilih haji tamattu, fasiyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Dia wajib berpuasa 10 hari. Berapa, Bu? Wajib puasa 10 hari. Cara pelaksanaannya 3 hari berpuasa selama di Mekah, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Jadi 3 hari di sana, 7 hari di Indonesia atau di Amerika. Kalau berangkat dari sini, berarti di sini 7 hari puasanya. Tilka asyaratun kamilah, itulah sebagai pengganti membayar dam menyembelih seekor kambing tadi. Jadi orang yang mengambil haji tamattu, dia berumrah dulu baru berhaji, maka dia wajib membayar dam. Makanya orang kalau sudah berniat haji di tahun itu, di bulan Syawal, 2 bulan sebelumnya sudah boleh berangkat haji. Sudah boleh. Makanya kita memilih haji tamattu. Sebab kalau bapak-bapak nih, bapak-bapak ibu-ibu pergi haji mengambil haji ifrad, kalau haji ifrad itu dia hanya berhaji saja, maka masuk ke Makkah melewati wilayah mikot, dia niatnya langsung berhaji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau sudah labbaik Allahumma hajjan, maka begitu dia berniat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah ini aku datang memenuhi panggilan untuk berhaji, maka berlakulah kepadanya larangan-larangan ihram. Apa Pak? Apa Bu? Larangan-larangan ihram. Begitu dia berniat labbaik Allahumma hajjan atau umrotan, berlaku kepadanya larangan-larangan ihram. Apa itu? Bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Gak boleh. Gak boleh pakai CD. Tahu CD? Bukan PCD. Celana dalam maksudnya. Gak boleh pakai kaos kutang. Gak boleh pakai peci. Hanya 2 helai saja. Itu namanya pakaian ihram. Begitu dari mikot dia kata labbaik Allahumma hajjan, maka dia masuk Makkah itu langsung berhaji. Akhirnya Pak, sedangkan waktu berhaji itu baru mulai tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Jadi kalau dia berangkat di bulan Syawal, 2 bulan lebih dia pakai ihram terus. Oh, bisa keder itu. Apalagi musim dingin. Wah, nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, misalnya dia kedinginan nggak pakai jas begini, oh langsung bayar dam seekor kambing. Wah, kemudian nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Siapa yang tahan 2 bulan lebih? Bawa istri padahal, ya kan? Nggak boleh pakai wangi-wangian.
Nggak boleh motong kuku, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh membunuh binatang, semut segala macam, nggak boleh mematahkan pohon-pohon. Jadi itu cukup lama. Maka kalau dia masuk Makkah mengambil haji tamattu, dari nikot dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Umrohnya bukan umroh biasa, umrohnya umroh haji. Begitu dia sampai di Mekah, dia melakukan ibadah umroh. Umroh itu tawaf 7 putaran di Ka'bah, kemudian sa'i di Safa Marwah 7 kali, baru tahallul gunting rambut. Begitu gunting rambut dia, berarti sudah selesai dia umroh. Kalau sudah selesai umrah, udah boleh pakai baju begini. Tidak ada lagi larangan ihram. Hubungan suami istri juga sudah boleh. Sampai dia menunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah sudah masuk waktu berhaji. Jadi Allah sediakan 3 bulan. Dia tanya, Ustaz kenapa 3 bulan? 3 bulan itu Allah Maha tahu. Karena haji itu diwajibkan bukan hanya kepada orang Arab, kepada orang Amerika, kepada orang Afrika, dan itu memerlukan waktu mobilisasi ke sana. Kalau dulu pakai kapal laut bisa 3 minggu sekali jalan dari Amerika ini, maka Allah berikan kita berhaji 3 bulan, ya persisnya 2 bulan 13 hari. Tapi puncak hajinya kapan? Cuma 6 hari aja. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Cuma 6 hari puncak ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah haji berangkat ke Mina, mabit di Mina 1 malam sebelum berangkat ke Arafah. Di sana dia sholat 5 waktu di Mina, mengkosor yang 4 rakaat dunal jam'i tanpa menjama'. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat pada waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, maghrib 3 rakaat pada waktunya, isya 2 rakaat pada waktunya, subuh 2 rakaat pada waktunya, sampai tanggal 9 pagi. 9 pagi dia bertolak ke Arafah, ukuf di Arafah. Yang Nabi katakan al-hajjul Arafah, haji itu adalah ukuf di padang Arafah. Dimulai dari kapan? Dari waktu zuhur. Diawali dengan apa? Khutbatul Arafah, kemudian sholat zuhur dan asar jamak qasar takdim. Sholat zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, sampai maghrib nanti ditunggu di sana. Begitu azan maghrib, tidak sholat di Arafah, lalu berangkat menuju ke Musdalifah malam 10. Di Musdalifah dia sholat maghrib dan isya jamak takhir. Di sana dia bermalam, sholat subuh di Musdalifah. Begitu habis sholat subuh, dia berangkat ke Mina, melempar Jumratul Aqabah dalam keadaan yang berihram semuanya. Ibu-ibu tidak ada pakaian ihram. Ibu-ibu pakaiannya bebas, yang penting menutup aurat. Auratnya mana? Hanya muka dan telapak tangan yang boleh kelihatan, yang lain tertutup semuanya. Nah, tanggal 10 Zulhijjah pagi dari Musdalifah berangkatlah ke Mina, berjalan kaki melempar Jumratul Aqabah. 1 tiang dilempar tanggal 10. Begitu melempar Jumratul Aqabah, langsung dia menggunting rambut, namanya tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, tidak ada pantangan ihram kecuali 1. Tinggal 1 yang tidak boleh, apa? Melakukan hubungan suami istri. Ya, pakai baju gini udah boleh laki-laki. Gunting rambut sudah boleh, gunting kuku sudah boleh, pakai wangi-wangian sudah boleh. Hanya 1 yang belum boleh, hubungan suami istri. Kecuali kalau dia sudah menyempurnakan melaksanakan tawaful ifadah. Dia berangkat ke Mekah, melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun, tawaf 7 putaran di Ka'bah, kemudian sa'i 7 kali antara Safa Marwah. Kalau itu sudah dilakukan, dia sudah melempar jumrah tanggal 10, tahallul, kemudian sudah tawaf, sa'i, maka sudah tahallul kubra, tidak ada lagi pantangan ihram. Suami istri sudah boleh check in di hotel. Nah, baru tanggal 10 malam 11 dia mabit ke Mina. Balik Mina lagi. Ngapain? Mabit. Berapa lama? Paling cepat 2 malam. Paling lama 3 malam. Malam 11 mabit, bermalam. 11 siangnya melempar 3 jumrah. Jumratul ula 7 batu, Jumratul usta 7 batu, Jumratul Aqabah 7 batu. Malam ke-12 nginap lagi. Siangnya tanggal 12 Zulhijjah melempar 3 jumrah lagi.
ula, usta, akobah. Kalau niatnya bermalam 2 malam saja, namanya nafar awal, boleh. Boleh meninggalkan Mina 2 malam saja. Allah mengatakan, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi." Barang siapa yang bersegera meninggalkan Mina, bermalam 2 malam saja di Mina, tidak ada dosa baginya. Tapi wa man ta'akhkhara, siapa yang mengakhirkan, menambah 1 malam lagi jadi 3 malam di Mina, itu lebih afdol, lebih utama. Jadi 3 malam dia bermalam di Mina dan 3 hari dia melempar jumratul ula, usta, akobah. Tanggal berapa sudah itu? Tanggal 13 Zulhijjah. Terakhir. Jadi berapa hari? 8 hari Tarwiyah, 9 ukuf, 10 itu hari nahar, 11, 12, 13 tasyrik, bermalam di Mina, 6 hari. Jadi kalau 3 bulan ngapain aja? Itu mobilisasi. Oh, berangkat ke sana butuh waktu. Zaman dulu kan berbulan-bulan. Betul tidak? Maka kita mengambil haji tamattu. Kalau haji ifrad, ya bahaya. Karena haji ifrad itu dia masuk Makkah, wajib dia berniat haji langsung. Sedangkan waktu hajinya masih lama. Terbayang enggak kita kalau berangkat di bulan Syawal, langsung dari mikot mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ya selamanya berihram, enggak boleh dibuka, enggak boleh diganti. Oh, berat kan? Maka diambillah haji tamattu. Kalau tamattu, dia berumroh dulu. Begitu berumroh, udah tahallul, enggak ada lagi larangan ihram, bebas semuanya. Baru nanti tanggal 8 Zulhijjah lagi dia meletakkan niat ihram lagi untuk berhaji. Nah, jadi kalau haji qiran, Bapak Ibu, haji yang menggabungkan 2 niat dalam 1 amalan. Dia katakan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu berhaji dan umroh sekaligus. Jadi niatnya 2 tapi amalannya 1. Ah, itu namanya apa itu? Apa itu? Praktis. Niatnya 2, dapat pahalanya 2, tapi dikerjakan satu amalan saja. Cuma konsekuensinya apa? Kalau mengambil haji qiran, dia datang ke Mekah harus membawa binatang dam. Oh, itu kalau sempat kita dari Indonesia bawa kambing ke sana, udahlah goncang itu pesawat. Nah, betul nggak? Dari Las Vegas bawa kambing. Buat apa ini? Oh, kambing dam. Wah, goyang itu pesawat itu. Wah, minta permit dulu, izin dulu sama negara. Ya kan? Oh, Ustaz, saya nggak bawa kambing, bawa kucing aja. Nggak boleh. Kambing itu disembelih. Ya, oleh karena itu orang luar Arab dia hanya mungkin mengambil haji tamattu. Ulangi, hajinya berapa, Bu? 1 tamattu, 2 ifrad, 3 qiran. Oh, pintar ibu-ibu ini. Walaupun masih ngobrol-ngobrol tapi pintar juga. Cepat hafal ini ibu. Aduh, luar biasa, senang saya. Cerdas ibu-ibu ini, alhamdulillah. Bu, tamattu apa artinya tadi? Allahu Akbar. Bersenang-senang. Sama siapa senang-senangnya? Sama suami. Iya. Dia dikatakan bersenang-senang. Kenapa? Dia masuk ke sana. Tadinya dia berihram untuk umroh. Kemudian dia tahallul. Udah bersenang bebas. Cuma konsekuensinya membayar dan menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu dia apain? Puasa berapa hari? Pintar. Anak soleha. Ya. Oh, bapak-bapak pintar semua. Bapak-bapak lebih hebat. Karena bapak-bapaknya konsen, gak ngobrol. Kan ibu ngobrol saya lihat. Jadi supaya hafal, Bu, berapa hari puasanya? Caranya gimana? 3 hari Makkah, 7 hari dikembali di Las Vegas. Subhanallah. Udah paham semua. Bapak-bapak mau usah tanya. Tahu semua.
Nah, Bu, kita mengawali berihram itu dari mana? Dari mana? Mikot. Oke, Ibu nggak tahu. Mikot. Mikot apa artinya, Pak? Mikot apa artinya? Mikot apa artinya? Nah, mikot artinya batas. Ulangi, mikot artinya batas. Mikot ada berapa macam? Mikot ada 2. Ada berapa? 2. Ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani artinya batas tempat. Batas tempat. Mikot zamani artinya batas waktu. Ulangi. Berapa mikot? 2. Mikot artinya apa? Batas. Batas apa? Batas tempat sama batas waktu. Batas tempat, ada berapa tempat yang boleh meletakkan niat ihram di mikot? Ada 5 tempat. Ada berapa? Ada 5 tempat mikot di dunia ini. Berapa? 5. Pertama, Zulhulaifah. Ulangi. Zulhulaifah atau Bir Ali. Di mana itu? Di Madinah. Di Madinah. Orang yang pergi haji atau umrah, penduduk Madinah atau orang yang melintas dari Madinah, mereka meletakkan niat ihramnya di mikot Bir Ali atau Zulhulaifah. Lebih kurang 15 menit naik mobil dari Madinah, Masjid Nabawi, ke Masjid Bir Ali itu. 1. Yang kedua namanya Yalamlam. Yalamlam itu wilayah perbukitan di Jeddah. Dari kota Jeddah itu 2 jam. Kalau kita naik pesawat 15 menit mau landing, kita akan melintas daripada wilayah mikot Yalamlam itu. Yalamlam itu orang yang dari wilayah Yaman, dari wilayah Yaman, atau orang-orang yang melintas dari lewat sana pesawatnya. Yang kedua ada namanya Qarnul Manazil. Yang ketiga Qarnul Manazil. Ini juga 15 menit mau landing pesawat. Ya, itu mulai dari orang-orang yang dari apa? Dari Palestina, dari Jordan. Itu arahnya lewat Qarnul Manazil. Orang Indonesia kadang-kadang bisa melintasi kalau pesawat itu, kalau dia langsung ke Jeddah, bisa melewati salah satu di antara 2. Kadang-kadang lewat Yalamlam, kadang-kadang lewat Qarnul Manazil. Pramugari atau pramugara akan mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berumroh atau berhaji, siap-siap meletakkan niat ihramnya. Kita akan melintasi wilayah mikot Yalamlam atau wilayah Qarnul Manazil. 15 menit mau menjelang landing di Jeddah, langsung siap-siap semua. Oh, udah pakai ihram laki-laki, ibu-ibu nggak usah pakai apa aja, bebas, asal menutup aurat. Kata pramugari, Bapak Ibu, kita sudah berada di sekitar wilayah Yalamlam. Langsung, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilan untuk berumrah. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu dia ngomong begitu, Bu, Pak, berlakulah kepadanya larangan-larangan ihram itu. Dah boleh lagi pakai pakaian yang berjahit, nggak boleh lagi pakai celana dalam, nggak boleh lagi pakai baju kutang laki-laki, nggak boleh lagi pakai wangi-wangian, itu umum laki perempuan, nggak boleh gunting kuku, utiraf laki perempuan sama. 3. Yang keempat mana? Namanya Juhfah. Apa? Juhfah itu dari wilayah Mesir. Orang-orang Mesir mau pergi umrah atau haji, tempat mikotnya di Juhfah. Nah, yang kelima namanya Zatu Irkin. Orang-orang Iran, orang-orang Irak mau berangkat umrah, tempat mereka di Zatu Irkin. Jadi ada 5. Ulangi. Zulhulaifah, Bir Ali, Yalamlam, Qarnul Manazil, Juhfah, Zatu Irkin.
cuma 5. Ibu bapak dari sini tidak sah. Berniat ihram dari sini tidak sah. Atau dari asrama haji Pondok Gede, nggak sah. Jadi orang meletakkan niat ihram itu hanya di 5 tempat mikot itu. Ya. Hanya 5 itu. Di luar itu tidak ada. Kemarin ada saya ngisi manasik haji, ada teman pejabat di Kejaksaan Agung. Dia ikut rombongan. Tiba-tiba di pesawat, ya haji kemarin ini, pemimpin musyrif hajinya nggak punya ilmu. Apa kata dia? Kata ini, nanti kita Pak meletakkan mikotnya di mana? Di Dakar. Di Dakar, di Jeddah. Sejak kapan ada di kantor tempat mikot? Saya bilang, Bapak bayar dam. Dia melintasi wilayah mikot, ya lam-lam, tapi dia tidak meletakkan niat ihram, maka wajib menyembelih seekor kambing. Karena berniat dari mikot itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Dia bukan rukun, tapi wajib. Rukun dengan wajib beda. Kalau rukun tertinggal, tidak sah umrohnya, tidak sah hajinya. Tapi kalau wajib, hajinya tetap sah, umrohnya tetap sah, tapi dia bayar dam. Seekor kambing. Nggak bisa dengan puasa itu damnya dam pelanggaran, bukan dam tamattu. Yang boleh diganti dengan puasa dam tamattu, dam haji. Kalau ini dam pelanggaran, dan pelanggaran itu harus menyembelih seekor kambing, Bapak Ibu. Jadi itulah 5 tempat mikot. Yang kedua tadi mikot zamani, batas tempat, batas waktu. Kalau batas waktu ini hanya berlaku bagi haji saja. Kalau umroh tidak berlaku. Kenapa? Kapan saja orang boleh berumroh, waktunya bebas, tidak dibatasi waktunya. Tapi kalau haji hanya 3 bulan, ya haji itu hanya 3 bulan. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Sampai tanggal 13 saja. Tanggal besok 14 mau niat haji, gak sah lagi. Udah lewat waktunya. Atau di bulan Ramadan niat haji, gak sah. Kenapa? Belum masuk bulan haji. Bulan haji itu dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Jelas Bapak Ibu? Ini jadi ilmu manasik nih saya kasih nih. Ya. Ini bekal. Bekal kita nanti, niat dulu tuh pergi haji di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Karena kalau sudah ada niat, ada azam yang kuat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad ingin melakukan apa saja, tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Saudara, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang akan melaksanakan ibadah haji di saat itu, di tahun itu, dia fala rafatha, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata jorok, ya, wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik, wala jidala, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat, tidak boleh marah-marahan fil hajj, selama dia melaksanakan ibadah haji. Karena target pelaksanaan ibadah haji itu cuma satu. Apa targetnya Bapak Ibu? Targetnya adalah mabrur. Apa? Targetnya mabrur apa mabrur? Mabrur. Ya. Apa artinya mabrur? Mabrur itu artinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, apa tujuan berhaji itu? Bisa kita baca di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Tujuan berhaji itu kata Allah 2. Wa adzin fin nasi bil haji. Ibrahim, Muhammad, undanglah, panggillah, serulah manusia untuk berhaji.
ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amir. Niscaya mereka akan menyambut panggilanmu, kata Allah. Ada mereka yang datang ke tanah suci menggunakan pesawat terbang, ada yang naik kapal laut, ada yang naik bis, ada yang naik onta, ada yang pakai mobil pribadi, bahkan ada yang jalan kaki. Yatina min kulli fajjin amir. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia, berbeda kebangsaannya, berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya, berbeda budayanya, berbeda warna kulitnya, berbeda semuanya, berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama. Allahu Akbar. Berjuta-juta orang bisa berkumpul. Biasanya Pak, Bu, sebuah perkumpulan kalau sudah puluhan ribu saja, jangankan jutaan, itu rawan keributan, rawan kriminal. Betul nggak? Saya pernah masuk ke bawah itu, di Pegas. Tempat judi itu, di bawah si Ibrahim dulu. Ketakutan saya. Takut saya bangunan di atas rubuh. Di bawah tempat judi. Dibawa sama dia, sama Ibrahim. Tahu Ibrahim kan? Ibrahim. Malam-malam habis ceramah, Ustadz kata dia, pengen lihat-lihat kasino enggak katanya. Boleh juga saya bilang. Saya penasaran. Dibawa turun. Oh, itu begitu masuk, rupanya gabungan beberapa basement tuh. Cari tempat keluar nggak ketemu saya. Bingung. Exitnya kemana Anda keluar? Saya lihat orang di dalam, ada yang bertengkar, ada yang marah-marah, ada yang macam-macam. Itu baru puluhan ribu orang berkumpul di satu tempat. Itu sudah rame, udah ada kriminal. Orang di tanah suci bukan puluhan ribu, jutaan orang berkumpul di satu tempat di Arafah itu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan apa-apa. Padahal berbeda kebangsaannya, berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya, berbeda warna kulitnya. Kok bisa bersatu? Bahkan kadang-kadang kita umroh apa tawaf, keinjak kaki kita, nggak ada yang marah. Kaki kita keinjak gak ada yang marah. Paling kita bilang sama ini, Mas, maaf Mas, kaki masih dipakai ya, paling gitu. Nggak marah, betul nggak? Betul nggak? Coba kalau di sini diinjak kakinya, oh melayang itu tangan itu. Itulah dahsyatnya orang yang dihaji itu. Yatina min kulli fajjin amir. Apa tujuannya? Ada dua dalam ayat itu. Yang pertama, Bapak Ibu, tujuan orang berhaji kata Allah, Pak, liyashhadu manafi'a lahum. Yang pertama, tujuan orang berhaji itu adalah melakukan studi banding kata Allah. Aneh ya? Pergi haji kok studi banding? Itu bahasa Qur'annya liyashhadu manafi'a lahum, itu melihat-lihat. Melihat-lihat yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Jadi bukan lihat-lihat sembarangan. Jadi kita melakukan studi banding itu Bapak Ibu, tujuannya apa? Untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Karena targetnya nanti haji kita mabrur. Jadi Allah perintahkan kepada orang yang berhaji sampai tanah suci itu tidak langsung melakukan ritual haji, tapi kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum. Kamu lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu keadaan. Tapi lihat-lihat bukan lihat-lihat sembarangan, lihat-lihat yang mendatangkan manfaat kepada keimananmu. Apa misalnya kita bandingkan? Kalau saya dulu mula-mula Pak, Bu, tahun 97 saya mula-mula pergi haji ke tanah suci itu. Begitu mendarat pesawat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah itu, kita keluar dikit, Allahu Akbar. Melihat situasi, kondisi Saudi yang gersang tandus seperti di Las Vegas ini. Kalau di sini masih banyak pohon-pohon, di sana ada pohon, tapi apa? Tanahnya diimpor dari luar negeri. Digali kedalaman 10 meter, kemudian didatangkan tanah dari luar negeri, lalu ditaruh di situ apa? Keran air 24 jam. Satu pohon itu berapa harganya itu? Bayar listriknya berapa itu? Berapa bayar airnya itu? Taruh nih, keran. Supaya dia di depan rumahnya ada pohon.
Pohonnya ditanam tapi tanahnya dari impor. Kalau tanah di sana tidak mungkin tumbuh karena gersang tandus. Itu 24 jam ditaruh keran. Kita mikir. Oh, lihat itu. Tapi negara Saudi yang gersang dan tandus itu, yang tidak ada tanam-tanaman kecuali di Madinah, memang itu berkat doa Nabi. Selebihnya itu gersang tandus. Tapi masyarakat di sana kaya raya. Itu yang mau kita bandingkan. Kenapa itu kaya raya mereka di negara yang gersang itu? Karena di sana mayoritas rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Allah, dan orang yang datang ke sana tujuannya dalam rangka bertakwa kepada Allah. Maka Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri itu rata-rata orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kepada penduduk negeri itu Allah turunkan keberkahan dari langit dan dikeluarkan keberkahan dari dalam perut bumi. Dari gersang, dari tanah yang gersang dan tandus itu, karena masyarakatnya rata-rata bertakwa kepada Allah, dikeluarkanlah oleh Allah minyak dan gas yang bermiliar-miliar barel jumlahnya. Maka dengan minyak dan gas ini, negara Saudi itu kaya raya. Maka mobil-mobil punya Bang Ian, Cadillac itu, di pinggir jalan itu yang harganya miliaran, kalau Indonesia itu ditaruh di pinggir jalan, GMC taruh pinggir jalan itu, kadang-kadang sudah penyok sana, penyok sini. Bagi mereka mobil itu bukan mobil mewah, bukan barang yang terlalu berharga. Kenapa? Karena tingkat ekonomi mereka sudah di atas rata-rata kemakmurannya. Kalau kita punya mobil begitu di Indonesia, oh dibungkus parasut tuh. Kayak punya Bang Ian, sana dibungkus parasut, taruh di garasi. Garasinya dikunci, di sana ada satpam. Penjagaan mobil itu berlapis-lapis. Tapi Saudi Arabia itu bukan barang mewah. Kenapa? Karena ekonomi mereka sudah sangat makmur sekali. Betul? Lah Indonesia, kenapa? Indonesia negara kita kaya sumber daya alamnya, kok masyarakatnya miskin? Saudi gersang tandus kok kaya? Indonesia apa aja tambang kita punya? Minyak. Oh, saya semua tempat pertambangan minyak saya sudah ceramah. Ada namanya Chevron, ada namanya Premier Oil, ada namanya ConocoPhillips, ada macam-macam, belum Pertamina. Mas, saya udah ceramah ke Freeport. Mas di Freeport, gunung mas. Itu baru yang di Timika. Belum lagi yang di Jawa, banyak emas di Jawa. Nah, Mas Suparno. Tambang batu bara. Wah, kita pergi, saya ke Kalimantan sana. Batu bara di mana-mana. Apalagi kalau ke Medan. Banyak batu bara di Medan. Subhanallah. Tapi kenapa rakyatnya miskin? Akhirnya jadi pertanyaan. Saya sudah banyak negara keliling dunia ini. Saya sudah ceramah ke Eropa, keliling Eropa. Saya ceramah keliling di Australia. Keliling Amerika saya sudah 40 state saya keliling di Amerika ini. Ya, selama 11 tahun. Saya sudah akan ada. Saya tidak menemukan negara dengan sumber daya alam yang komplit sehebat Indonesia, tidak ada di muka bumi ini. Tidak ada, Bu. Amerika tidak ada. Eropa tidak ada. Tidak ada negara yang sumber daya alamnya sekaya Indonesia, tidak ada. Saya sudah keliling dunia saya. Tidak ada. Indonesia salah satu-satunya negara yang paling sempurna. Maka kalau kita baca di Quran, Bu, Pak, nanti kita baca di surat An-Nahl ayat 113. Allah katakan apa? Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Allah Subhanahu wa taala telah membuat sebuah perumpamaan. Ada di dunia ini sebuah negeri. Ada di dunia kita ada sebuah negeri di dunia ini di mana negeri itu kata Allah
ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Di negeri itu didatangkan rezeki min kulli makan, dari semua tempat, dari semua arah. Negeri itu dikeroyok dengan rezeki. Ya, seolah-olah Allah mengatakan dari lautannya ada rezeki, dari hutannya ada rezeki, dari gunungnya ada rezeki, dari tanahnya ada rezeki, di atas tanah ada rezeki. Negara mana itu? Indonesia itu. Tapi kenapa Indonesia itu miskin rakyatnya? Karena salah urus. Dan dampaknya sekarang, karena orang stres di Indonesia itu banyak kena penyakit gula, penyakit diabetes, kencing manis, termasuk saya. 40% masyarakat Indonesia itu mengidap penyakit diabetes. Jadi orang tanya saya, Ustaz, kenapa sekarang masyarakat Indonesia banyak penyakit kencing manis? Apa penyebabnya itu? Saya bilang itu akibat dari janji-janji manis para pejabat, saya bilang. Gara-gara janji manis para pejabat, rakyatnya banyak kencing manis. Nah, rusaklah. Betul tidak? Indonesia negara kaya, tapi penduduknya miskin. Maka ketika kita pergi haji, liyashhadu manafi'a lahum. Lihat-lihat kata Allah. Kita lihat melakukan studi banding untuk memantapkan iman takwa kita kepada Allah. Kita mikir, negara yang gersang begini tapi kok kaya raya. Oh, Allah berikan keberkahan karena di sana masyarakatnya bertakwa kepada Allah rata-rata, walaupun tidak semuanya. Orang yang datang ke sana kan umroh, niatnya mau takwa kepada Allah, betul tidak? Maka Allah keluarkanlah dari bumi yang gersang itu minyak dan gas yang bermiliar-miliar barrel jumlahnya. Allahu Akbar. Sampai hari ini. Itulah tujuan haji pertama. Baru yang kedua apa puncaknya? Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Puncak daripada haji itu mereka melaksanakan ritual-ritual haji pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah, yang 6 hari tadi, 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi sebenarnya 6 hari itulah puncak haji. Yang 3 bulan itu ngapain? Itulah kita gunakan melihat-lihat tadi, studi banding, ya. Tapi kalau orang Indonesia ngapain ke sana? Belanja. Asal pulang dari masjid ada tenteng. Saya heran kalau saya kan pembimbing haji umroh. Saya jamaah yang saya bimbing, asal pulang dari masjid ada yang ditenteng. Belanjaan. Karena tawafnya paling banyak di mall. Tawafnya di mall. Melemparnya apa? Melempar bukan melempar di Jamarat, melempar real. Melempar real di apa? Di mall. Nah, akhirnya apa? Untuk meraih kemabruran itu berat. Ya. Maka kita bisa lihat orang yang sudah pulang haji mabrur apa tidak? Apa indikatornya? Sahabat bertanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah?" Apa ciri-ciri orang yang haji mabrur itu ya Rasulullah? Nabi menyebutkan minimal 2. Berapa, Bu? 2. Pertama kata Nabi, orang begitu pulang haji it'amut ta'am. Apa? It'amut ta'am. Dia pulang haji menjadi orang yang dermawan, suka memberi makan orang yang kelaparan, memberi makan orang miskin. Tadinya dia pelit, tadinya dia bakhil sebelum haji. Begitu dia pulang haji menjadi orang yang dermawan, pemurah, suka sedekah. Berarti itu salah satu indikasi hajinya mabrur. Yang kedua Pak, tanda haji mabrur, watibul kalam. Bicaranya baik-baik. Tadinya kalau dia ngomong kasar-kasar, yang keluar dari mulutnya selalu ghibah, fitnah, ngata-ngatain orang, betul nggak? Marah-marah. Begitu dia pulang haji, wah mulutnya, yang keluar dari mulutnya perkataan yang baik-baik saja, tidak suka nyinggung perasaan orang lain, ya, tidak pernah lagi berdusta, tidak pernah lagi ghibah, apalagi fitnah. Oh, berarti 2 ini minimal tanda hajinya mabrur. Kalau pergi haji dan pulang haji sama saja, gak ada perubahan, berarti hajinya mabrur.
Hajinya mabrur. Jadi ada mabrur, ada mabur. Nah, kan gelar haji itu kan macam-macam di Indonesia. Ada Haji Abu Bakar. Apa tadi Abu Bakar? Berangkat haji atas biaya Golkar. Dulu ada namanya Golkar, ya. Kata orang Haji Abu Bakar berangkat haji biaya Golkar. Ada namanya Haji Mansur, pergi haji karena halaman digusur. Ya, hajinya Haji Mansur namanya, karena halaman rumahnya digusur. Jadi Bapak Ibu, itulah indikasi hajinya mabrur. Pertama apa tadi? Orangnya dermawan, it'amut to'am, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Yang kedua, tibul kalam, mulutnya selalu berkata yang baik. Itu harus kita usahakan. Baik kita lagi umroh, apalagi haji. Betul tidak? Indikasi ini bukan hanya berlaku kepada haji, umroh juga sama. Apa indikator orang mabrur umrohnya? Sama. Ya, sama. Maka orang yang pergi ke sana itu, Bapak Ibu, kita bukan hanya melakukan ritual-ritual yang formal itu. Kalau bisa kita banyak mengambil apa? Napak tilas. Karena sebahagian dari syariat berhaji itu, Bapak Ibu, atau berumrah, itu diambil dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim Khalilullah. Apa Pak? Apa Bu? Itu ritual-ritual haji itu sebahagian diambil dari mana? Dari pengalaman hidup keluarga Nabi Ibrahim. Coba bayangkan, coba terbayang gak kita? Seorang manusia sampai pengalaman hidupnya dijadikan ritual ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghargaan yang luar biasa ini. Coba lihat, ada sa'i, Safa Marwah. Ini kan pengalaman keluarga Ibrahim. Siapa? Siti Hajar. Ketika dia mencari air, anaknya ditinggal di Ka'bah, dia mencari air. Itu usaha mencari air Hajar itu diabadikan oleh Allah menjadi ritual haji. Ini kan tidak main-main nih. Apalagi melempar jumrah, Jumratul Ula, Usta, Aqabah. Itu kan pengalaman hidup keluarga Ibrahim. Ketika Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail, digoda sama setan. Bapaknya digoda, anaknya digoda, istrinya digoda. Maka 3 kali lempar itu, Ula, Usta, Aqabah. Itu diabadikan oleh Allah menjadi ritual haji. Ini padahal dia manusia. Manusia, pengalaman hidupnya dimasukkan Allah dalam syariat. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Bekas pijakan kaki Ibrahim membangun Ka'bah itu diabadikan oleh Allah. Bahkan kata Allah itu menjadi salah satu ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini sebagai sarana beribadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah rumah yang terletak di lembah Bakkah kata Allah. Di situ fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sekitar Ka'bah itu ada diabadikan oleh Allah bekas kaki Ibrahim itu, dipugar, dijadikan prasasti, monumen sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Jadi Ibrahim kakinya, Hajar sa'inya. 3 orang itu, Ibrahim, Hajar, Ismail, ketika mau menyembelih digoda. Jadi pengalaman hidup mereka bertiga itu
dimasukkan oleh Allah dalam syariat berhaji, dalam ritual-ritual haji. Ini manusia tentu nggak main-main, Bapak Ibu. Bukan manusia sembarangan lagi tuh. Muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa sampai pengalaman hidupnya itu dimasukkan, diapresiasi oleh Allah menjadi ritual haji? Ini kan urusan Allah ini. Kenapa ada pengalaman hidup manusia dalam ibadah haji itu? Tentu manusia itu bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Kenapa diapresiasi oleh Allah, Bapak Ibu itu? Karena memang Ibrahim itu adalah sosok manusia yang hanim, berkali-kali bertubi-tubi diuji oleh Allah dengan cobaan yang maha berat, cobaan yang luar biasa. Ada nggak cobaan yang lebih berat daripada menyembelih anaknya? Ada nggak? Ada ujian yang lebih berat daripada itu lagi? Oh, kalau ujian rumahnya hancur, kebakaran, kemarin saya ke Pasadena, saya pergi ke Santa Monica, ke Malibu, kemarin jalan-jalan, enggak ada apa-apanya. Mengorbankan harta kita buat menyembelih kambing, enggak ada apa-apanya. Saya pikir tidak ada lagi ujian yang lebih berat daripada seorang ayah disuruh menyembelih anak, dan anak pun yang disembelih rela disembelih. Itu adalah puncak ujian yang paling berat dalam hidup manusia. Ada di antara kita yang mau itu? Saya kira kalau itu jadi syariat, Pak, murtad semua kita dari Islam ini. Ya, kalau sempat itu diabadikan oleh Allah, kita disuruh menyembelih anak, saya percaya model kita ini pasti akan memilih murtad, keluar dari Islam. Betul nggak? Mana sanggup menyembelih anak dengan tangan sendiri, pisau digorok, dan yang sanggup, betul tidak? Maka itulah Allah hargai Ibrahim itu dengan luar biasa. Diuji dengan seberat itu, dia lulus. Anaknya diuji, akan dikorbankan, lulus. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan ragu sedikit pun. Niscaya nanti di akhirat kau akan jumpa aku sebagai orang yang sabar. Anak yang disembelih, dia rela. Ya, coba kalau anak kita disuruh begitu, apa dibilang? Kenapa nggak apa-apa aja, kan lebih tua Bapak dari saya. Bapak kan sudah lama hidup, mending Bapak aja disembelih, paling gitu, benar nggak? Nggak tega. Tapi Ibrahim tega, anaknya juga pasrah, istrinya digoda, dilempar itu setan. Wajar kalau Allah mengapresiasi pengalaman hidup dan pengorbanan mereka ini menjadi syariat dalam berhaji itu. Padahal dulu Bapak Ibu, cobaan yang mula-mula dihadapi oleh Ibrahim apa? Ibrahim itu kan udah berumur 80-an tahun, belum punya anak. Udah tua, gak punya anak. Akhirnya istrinya Sarah nyuruh kawin lagi. Nikahlah dengan pembantunya Hajar. Alhamdulillah, Hajar hamil, lahirlah anaknya, diberi nama Ismail. Ismail itu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Isma artinya mendengar, il artinya Allah. Jadi Ismail artinya Allah mendengar. Doanya Ibrahim. Karena dia doa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Umur 86 tahun Ibrahim, baru lahir anaknya pertama, yaitu Ismail. Maka dia kasihlah namanya Ismail. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu lahir Ismail di Palestina, istrinya Sarah cemburu. Karena Sarah tidak hamil, cemburu. Akhirnya Sarah minta, Bang, kata Sarah nih, memangnya Ibrahim orang Medan apa? Bang, kata Sarah, saya kayaknya tidak enak nih melihat kamu sudah punya anak dari Hajar. Kalau bisa Bang, kata Sarah ini, kamu ungsikan deh agak jauh dikit dari aku, katanya. Saya gimana? Aku sebagai istrimu yang tua sampai hari ini masih belum punya anak. Saya perasaanku kurang nyaman. Cobalah dulu ungsikan ke tempat lain Bang, kata Sarah ini. Akhirnya Ibrahim berdoa, Ya Allah,
Kemana aku ungsikan ini anak dan ibunya? Allah ilhamkan kepada Ibrahim supaya mengungsikan anaknya dan istrinya itu kemana? Ke Mekah. Dari Palestina dibawa ke Mekah 1.500 km. Kita tidak tahu dulu kendaraannya apa itu. Yang pasti belum ada mobil, apalagi pesawat. Paling apa? Onta. Jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki naik onta. Dari Palestina menuju ke Makkah. Anak masih orang baru lahir, masih merah. Dibawa ke sana. Ini kan hujan berat. Sampai di sana lembah Makkah. Tidak ada bangunan. Di sekitarnya nggak ada rumah, nggak ada manusia, gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air. Kesanalah dibawa ini anak sama istrinya. Luar biasa ujian Ibrahim itu. Dibawa ke sana. Dulu Ka'bah belum ada bangunan kotak begitu, belum ada setempat. Dia masih tumpukan batu saja. Yang membangun itu kan Ibrahim sama Ismail bikin bangunan Ka'bah 4 sudut itu. Dibawa ke sana sama Ibrahim, istrinya, anaknya yang masih orok itu. Sesampainya di sana dengan perbekalan apa adanya, mimpi Ibrahim. Allah perintahkan Ibrahim kembali ke Palestina. Ya Allah, baru sampai di sana Allah suruh tinggalkan Ismail, Hajar di tempat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan di situ, tidak ada air. Bingung Ibrahim. Di satu sisi dia tidak tega meninggalkan istri anaknya di situ. Tidak ada bangunan, panas. Di sisi lain ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bingung. Akhirnya Ibrahim terpaksa harus ngomong dengan istrinya. Dek, kata Ibrahim, ya bang, ya bang, kata, kata apa? Kata siapa? Hajar. Nggak jadi ah. Kata Ibrahim, nggak jadi. Memangnya abang mau ngomong apa sih? Udah nggak jadilah. Takut abang nggak tega menyampaikan. Udah ngomong aja bang, ngomong aja. Nggak usah lah. Bang, abang ngomong apa sih? Ngomong aja. Gak usah ragu bang, ngomong aja. Mau bilang apa abang? Ditantang sama Hajar. Ditahan dulu sama, dipancing dulu. Dibuat penasaran itu Hajar sama Ibrahim. Udah bang ngomong aja. Memangnya ada apa bang? Udah ngomong aja. Akhirnya karena ditantang, Ibrahim ngomong. Dek, saya sepertinya sekarang harus kembali ke Palestina. Terus kami? Iya, kamu dan anak kita tinggal di sini. Ya Allah, shock. Sebelum dia melanjutkan itu, dia pergi dulu sendiri berdoa di situ. Ibrahim berdoa, dan doa Ibrahim itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, kata Ibrahim, sesungguhnya aku menitipkan anak dan istriku kepadamu ya Allah, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan anak istriku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia rindu untuk mengunjungi rumahmu ini ya Allah. Warzuqhum minat tamarat, beri rezekilah mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka menjadi orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Habis itu, habis berdoa Ibrahim, dia hampiri lagi istrinya. Dek, saya mau pamit. Jadi abang meninggalkan kami berdua di sini. Abang sendiri balik ke Palestina. Iya deh. Lalu
Spontanlah dia bertanya kepada suaminya, "Ya zauji, ya Khalilallah, atatrukuni fi hadzal makan la ahadan wala zar'an, hal hadza min amrillah?" Wahai suamiku, wahai kekasih Allah, akankah engkau meninggalkan aku dan anak kita Ismail yang masih orok ini, yang belum bisa diajak bicara ini, di tempat yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa ini? Hal hadza min amrillah? Apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku? Ibrahim dapat pertanyaan begitu langsung menetes air matanya. Dia terdiam 1000 bahasa. Sampai kemudian diulangi lagi pertanyaan itu oleh Hajar. "Ya zauji ya Khalilallah, atatrukuni fi hadzal makan la ahadan wala zar'an, hal hadza min amrillah?" Wahai suamiku, wahai kekasih Allah, akankah engkau meninggalkan aku dan anak kita yang masih orok ini di tempat yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa ini? Hal hadza min amrillah? Apakah ini merupakan perintah dari Allah ya suamiku? Ditanya yang kedua kalinya, qala, Ibrahim langsung menjawab, "Bala, hadza min amrillah." Benar, ya istriku, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia katakan hadza min amrillah, apa respon daripada Hajar? Dia bilang, "Inni qad raditu billah." Kalau memang ini merupakan perintah dari Allah, saya pun rela menerima takdir, menerima keputusan Allah. Sejak itu Bapak Ibu, terjadilah perpisahan yang sangat dramatis sekali. Dia cium, dia peluk istrinya dengan tangisan yang luar biasa. Dia cium anaknya, tidak tega Ibrahim. Akhirnya situ banjirlah air mata Bapak Ibu di tempat itu. Dia pergilah perlahan-lahan, Ibrahim berjalan mundur sambil melihat anaknya itu. Tidak tega dia Bapak Ibu, di tempat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa di situ, dia tidak tega. Istrinya Hajar menatapi kepergian suaminya, jalan mundur Ibrahim, lihat terus sampai kemudian hilang bayang-bayang Ibrahim itu. Lalu tercurahlah air mata Hajar yang begitu banyak di tempat itu. Maka tempat itu dinamakan oleh Allah Bakkah, tempat tangisan. Inna awwala baitin udi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun oleh Allah di muka bumi ini sebagai sarana beribadah kepada Allah, itulah di tempat di lembah Bakkah, kata Allah. Tempat itu bernama Bakkah. Bakkah itu artinya tangisan. Diabadikan oleh Allah air mata Ibrahim dan keluarganya dalam perpisahan yang dramatis itu. Maka wajar kalau kemudian Bapak Ibu, Allah menghargai Ibrahim, istri dan anaknya, ya, dengan penghargaan yang luar biasa. Sampai pijakan kakinya diabadikan oleh Allah menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Pengalaman hidup istrinya itu dijadikan sebagai ritual haji. Anaknya dijadikan ritual haji sampai menyembelih hewan ritual haji. Ini adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Maka orang yang menghayati pergi haji atau umroh dengan membayangkan pengalaman hidup keluarga Ibrahim itu, pastilah dia akan menangis di sana. Dan pulang dia bisa meraih haji dan hajjah yang mabrur. Jadi luar biasa Bapak Ibu, keluarga Ibrahim itu luar biasa. Dia pergi pulang, ditinggalkan di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa hari sudah pergi Ibrahim, perbekalan sudah habis, air minum sudah habis, terik matahari yang begitu panas. Ismail menangis merintih, tidak ada air, kehausan. Maka ibu Hajar berusaha mencari air. Dia letakkan anaknya di depan Ka'bah itu dalam suasana yang sangat panas. Dia pergi naik ke Bukit Sofa, hanya ingin mencari air. Dia cari-cari di sana, ternyata tidak ketemu air. Lalu ke utara, dia tetapkan pandangannya ke utara, ke Bukit Marwah. Ketika dia lihat ke sana, seolah-olah di sana ada genangan air. Maka turunlah dia sambil berlari-lari kecil dia, saking girangnya, gembiranya dia. Maka dia abadikan di pilar itu ada berlari-lari kecil sambil baca doa, Rabbi ghufir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzu al-akram.
Itu zikir yang dilakukan oleh Hajar. Dia berangkat ke Bukit Marwah. Sampai di sana yang dia tidak lihat di sana ada genangan air. Ternyata itu hanya fata morgana saja. Tapi dia tidak putus asa. Dia balik ke selatan lagi, matanya diarahkan lagi ke Bukit Sofa. Dia lihat lagi di Sofa seperti ada genangan air. Gembira sekali dia, lari lagi dia ke sana. Dia lakukan 7 kali. Setelah 7 kali tenaga Hajar sudah tidak ada lagi. Dia pun sudah tidak berdaya. Dia pun khawatir anaknya jangan-jangan sudah mati kehausan. Dia kembali lagi ke menjumpai anaknya. Berjarak 1 meter dari situ. Dilihat anaknya sudah menangis merintih-rintih sambil kakinya diantuk-antukkan ke bumi. Tiba-tiba Bapak Ibu, keluarlah mata air dari kakinya Ismail. Maka Hajar mengatakan, Zamzam, Zamzam, artinya berkumpullah, berkumpullah. Maka sejak itulah dikatakan itu menjadi air Zamzam atau sumur Zamzam. Ini seorang ibu, seorang diri ditinggalkan di tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada penerangan dua. Adakah ujian yang lebih berat daripada itu, Bu? Tidak ada. Luar biasa ujian mereka itu. 13 tahun ditinggal oleh suami. Bagaimana kehidupan istrinya? Bagaimana kehidupan anaknya? Subhanallah, berat. Maka Allah memberikan gelar kepada dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kalau sudah bicara kekasih itu sudah makomnya tinggi sekali, Bapak Ibu Saudara. Takwa dia bukan lagi, Ibrahim bukan dikatakan lagi takwa, tapi Allah katakan dia Hanif. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, sungguh benarlah firman Allah itu. Ikutilah millahnya Ibrahim, seorang yang hanif. Hanif itu sudah di atas takwa. Hanif itu sudah di atas takwa. Kalau takwa artinya taat, tapi kalau sudah hanif itu sudah di atasnya takwa lagi. Hanif itu mungkin begini. Ayah bilang sama anak, "Nah, ini gelas saya ini kopinya tolong taruh di pinggir meja sana ya, Nak ya." Kata ayahnya, "Taruh di pinggir meja. Taruh pinggir meja sini." Kata ayah, seorang yang taat tentu dia taruh sebagaimana perintah. Tapi seorang yang hanif, otaknya mikir, Allah, Bapak tadi nyuruh taruh di pinggir meja. Nanti kalau datang kucing, kesenggol dikit saja, ini kan jatuh di gelas. Dan ayah bisa marah sama saya. Biarin ayah nyuruh taruh di pinggir meja, aku taruh di tengah meja aja. Ini apa namanya? Inilah hanif. Takwa disertai dengan akal dia. Itulah hanif, orang yang lurus. Jadi sudah di atas takwa. Kalau takwa berarti taat. Kalau suruh pinggir meja, ya di pinggir meja, namanya perintah. Tapi seorang yang hanif, ya, dia bukan taruh di pinggir meja, taruh di tengah meja. Kenapa? Dia orang yang lurus. Takut kalau taruh pinggir meja nanti jatuh, orang tuanya marah. Itulah Nabi Ibrahim. Setelah dia lulus dalam semua ujian yang maha berat itu, keluarganya lulus semua, barulah diapresiasi oleh Allah. Ya, silakan. Mudah-mudahan dapat dolar yang banyak. Amin. Silakan. Waalaikumsalam. Akhirnya, Allah hargailah dia tadi. Dimasukkanlah pengalaman hidup mereka menjadi ritual haji dan umroh itu. Terakhir adalah berkurban. Jadi kita ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita disuruh menyembelih kambing aja tidak mau, betul nggak? Boro-boro menyembelih anak, disuruh nyembelih kambing aja, padahal mampu, nggak mau. Kenapa? Tidak ada iman. Dan Rasul sudah mengancam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan, saat itu dia mampu bisa beli 1 ekor kambing, tapi walam yudahi, dia tidak melaksanakan penyembelihan kurban itu, fala yaqrabanna musallana. Kamu
jangan dekat ke tempat sholat kami, kata Rasulullah. Diusir sama Nabi. Jadi jangan sholat bersama kami. Kamu bukan jamaah aku, kira-kira begitulah. Kenapa? Dia mampu secara materi, tapi tidak melaksanakan syariat itu. Karena itu syariat. Dari hadis ini, hukum berkurban itu jatuhnya wajib menurut mazhab Hanafi. Wajib. Karena itu syariat. Ibrahim itu anak dikorbankan. Kita masak kambing tidak sanggup. Itulah ukuran keimanan kita kepada Allah. Berapa harga kambing? Hanya 100-200 dolar. Ya, kita tidak sanggup. Itu adalah tanda lemahnya keimanan kita. Dan kita diusir sama Nabi, jangan dekat ke tempat sholat kami, kata Rasulullah. Yang sudah berkorban, mudah-mudahan Allah terima ibadah kurbannya. Yang tidak berkorban karena tidak mampu, semoga di tahun-tahun mendatang dimudahkan oleh Allah. Yang tidak berkorban karena penuh dengan perhitungan, imannya lemah, kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga di tahun mendatang dia bisa berkorban dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini dulu pengantar ceramah saya tentang haji umroh yang begitu sudah luas sekali, sudah mencakup semuanya saya sampaikan ini, supaya Ibu Bapak tergambar kalau nanti pergi umroh tergambar. Ya, alhamdulillah karena saya pengalamannya puluhan kali ke sana, jadi saya sangat hafal betul tentang materi-materi manasik ini. Jadi ini kalau kita praktekkan, insya Allah haji dan umroh kita akan mabrur. Sekarang saya persilakan ibu-ibu, bapak-bapak bertanya. Pertanyaannya boleh seputar materi kita ini dan boleh yang juga yang lain. Silakan. Silakan Bu, silakan. Silakan Bu. Ada apa? Pasti ada, pasti ada. Iya, pasti ada. Dulu tapi kalau sekarang nggak lagi. Dulu saya sendiri kena. Karena dulu, nih saya cerita dulu. Dulu itu sebelum tahun 2008, sebelum tahun 2008, itu Jamarot hanya dalam bentuk tiang 1 meter persegi. Tiang 1 meter sebesar lemari ini aja. Ini lemari 80-an ya. Tambah 20 cm lagi. Hanya sebesar inilah yang dilempar persegi. Jutaan orang. Kalau dari jauh nggak kena, kalau nggak kena kasar. Maka kadang-kadang ada orang Afrika itu dia pakai batu yang gede, padahal yang kecil kan. Kalau yang segini melayang nggak kena. Oh, kadang-kadang orang dari belakang itu yang orang Afrika batu gede ini dia lempar. Bismillah, sebenarnya kena. Kenapa? Jauh. Allah kena ke kepala orang, bocor banyak. Saya aja pernah kena kepala saya. Tapi berkat itu Bapak Ibu, alhamdulillah dari tahun 2008 sampai sekarang ulama berkumpul, dirubahlah ya, karena setiap tahun meninggal ribuan orang di Jamarot itu, maka dirubahlah menjadi tembok. Sekarang satu jumroh itu lebarnya 10 meter lebih. Jadi kalau sudah 10 meter 5 lantai lagi, boleh kita naik lantai 2 pakai eskalator 3 sampai 5, karena sudah banyak pilihan dan lebar, lebih lebar daripada ini. Satu jumrah itu dari sini sampai itu tulisan kaligrafi itu. Jadi dari jauh kena Bismillah dan tinggi, bisa lempar di bawah, bisa Bismillah Allahu Akbar. Dari 2008 sampai sekarang sudah aman, nggak ada lagi kepala orang yang kena. Nah, karena sudah pilihannya sudah 5 lantai. Dulu cuma 1 lantai, nggak ada lantai 2. Jadi pertanyaan ibu tadi, ada yang kena lempar batu. Jadi ibu kalau sekarang pergi haji jangan takut, nggak akan kena lagi kepalanya, karena sudah lebar. Yang kedua apa? Mikot. Yang 5, yang mikot. Pertama, ulangi yang pertama, Zulhulaifah. Ayo, Zulhulaifah. Atau bin Ali. Yang kedua, Yalamlam. Ketiga, Qarnul Manazil. Yang keempat, Juhfah.
Yang kelima Datu Irkin. Nah, jadi susah. Yang dihafal 3 aja yang penting. Ya Lam-Lam atau Qarnul Manazil atau Bir Ali. Itu aja. Itu yang kita lintasi. Kita nggak pernah dari Jufa, nggak pernah dari Datu Irkin. Di antara 3 ini. Bir Ali di Madinah. Kadang-kadang kita kan bisa naik pesawat ke Madinah dulu. Berarti mikotnya di mana? Bukan di pesawat. Mikotnya di Bir Ali. Kalau kita langsung ke Jeddah, berarti mikotnya di pesawat. Mau turun 15 menit. Nah, apa lagi Bu? Yang ketiga apa? Cuma 2 aja. Ya, yang kedua apa? Silakan. Oh, Allah. Allah yang menentukan itu. Bukan orang Arab. Iya, jadi Allah menentukan tempat orang untuk meletakkan niat. Baik niat berumrah atau berhaji, hanya di 5 tempat itu. Itu Allah yang menentukan itu. 5 tempat itu. Jadi itu kalau Qarnul Manazil maupun Yalamlam itu wilayah perbukitan yang dekat dengan Yaman, antara Yaman dengan Jeddah. Perbukitan itu. Nah, di situ ada masjid juga. Cuma kalau kita mendarat dulu baru ke sana, misalnya ke Lam-Lam, 2 jam dari bandara, maka fatwa ulama mengatakan kita cukup dia melintas di atasnya itu langsung niat dengan cepat. Labbaik Allahumma umratan, langsung. Karena kalau kita mendarat dulu, kita wajib balik lagi ke mikot itu jauh 2 jam daerah perbukitan. Ada di situ masjidnya, atau ke Taif, ada masjid di situ. Jauh, maka ketika melintas saja kata ulama sudah boleh lewat, sudah boleh meletakkan niat karena melewati wilayah itu. Jelas Bu? Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa? Ya, nusuk itu ibadah. Iya. Itulah kebijakan. Itu yang bisa menjawab bukan saya. Itu pemerintah Saudi. Kenapa dibuat ribet begitu? Kan orang kalau sudah dapat visa haji atau visa nusuk, all in kan itu mestinya. Benar nggak? Bisa all in itu. Kenapa harus ada lagi tasrih mau masuk Raudhah? Kenapa harus ada tasrih lagi masuk Arafah Mina? Itu kan merepotkan, membingungkan. Itu kebijakan pemerintah Saudi yang zolim sekarang ini. Itu zolim sekarang ini. Zolim banget ini. Orang sekarang yang sudah punya nusuk aja diusirin lagi. Diusirin itu sekarang. Oh, ini pemeriksaannya loh gila-gilaan ini sekarang ini. Jadi ini pemerintahan yang zolim banget. Di sisi lain, mereka mengundangi Jelo ke sana bebas. Joget-joget di Al-Ula sana. Ya. Jadi ini pemerintahan yang zolim banget sekarang, MBS ini sekarang ini. Ya. Jadi saudara kita banyak yang terlantar, banyak yang ini. Jadi ini semestinya dari dulu kalau sudah keluar visa nusuk atau visa haji, itu sudah all in, tidak ada lagi izin-izin yang lain. Ada lagi dong. Udah including di situ ada Arafah. Kan orang haji pasti ada Armina. Arafah, Mina, Musdalifah kan ada. Kenapa pakai tasrih lagi? Karena dengan cukup dengan ada visa itu ya sudah selesai. Kan sudah bayar. Itu kan urusan petugas-petugas di lapangan. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu. Itu kan ini kebijakan, nggak ada hubungan dengan hukum. Silakan yang lain. Waalaikumsalam. Mikot. Yang kelima, Datu Irkin. Iya, Datu Irkin. Itu orang-orang Irak. Irkin itu Irak. Iran. Aisyah Tan'im. Jadi itu mikotnya orang Mekah yang mau umrah. Jadi ada Tan'im, ada Ji'rana, ada Hudaybiyah, ada Taif. Itu adalah mikot umrohnya penduduk Makkah.
Jadi orang Makkah, hah? Di luar yang 5 itu. Iya, itu yang namanya Tan'in di Mekah, Ji'rana, Hudaybiyah di Mekah semua itu. Itu adalah mikot penduduk Makkah yang ingin berumroh. Nah, ifrad, haji kiron. Oh beda, itu furoda itu kan ongkos. Itu bukan jenis haji, itu jenis ongkos, jenis ONH itu. Beda, itu jenis ONH. Ada yang haji plus, ada yang haji furoda. Itu bukan termasuk haji tamattu di luar itu. Kalau yang saya sebut itu macam-macam haji. Kalau itu macam-macam tiket. Nah, furoda itu artinya visa pribadi. Pribadi itu jadi kerajaan. Enggak masuk. Yang 3 itu enggak ada masuk. Enggak ada haji NA plus, enggak ada itu. Itu kan tiket. Itu kan ongkos. Nah, jadi jadi ini permainan semua. Permainan. Jadi gini. Jadi alu Saudi itu keluarga Saudi itu kan banyak puak-puak. Banyak kabilah-kabilah, banyak suku-suku. Nah, kadang-kadang mereka kan rebutan kekuasaan, rebutan harta semua. Jadi banyak puak-puak mereka, suku-suku, kabilah-kabilah di alu Saudi ini. Akhirnya dibagi-bagi. Oh, daripada kau ribut-ribut dah, kau ini urusan inilah, kau bikin haji apa namanya? Oh, dibikinlah namanya furoda. Ini bisnis keluarga yang ini. Tapi pada akhirnya kadang-kadang dipersulit sama yang lain. Jadi tumpang tindih. Itu di luar Kemenak. Yang resmi itu baik dia haji reguler maupun haji plus itu resmi di Kemenak. Di luar itu udah nggak tahu lagi Kemenak, bukan urusan Kemenak. Kemenak nggak tahu menau. Makanya furoda ini adalah visa bisnis keluarga kerajaan. Nah, akhirnya kadang-kadang ya tumpang tindih aturan itu. Bisnis. Oh, zolim banget, Bu. Makanya kita kerajaan situ zolim. Zolim sezolim-zolimnya mereka itu. Merusak Islam mereka itu. Iya. Ya, pemimpinnya, tapi masyarakatnya ya kan yang baru yang sekarang. Dulu-dulu kan tak zolim. Kan baru yang sekarang. Baru yang berapa tahun belakangan ini. Kalau dulu-dulu nggak zolim, dulu-dulu ya berjalan biasa. Oh, Islami. Kan baru MBS ini aja. Dicuci otak karena dulu sekolahnya di sini. Cuci otak dia dibikin jadi sekuler kayak Kemal Atatürk Turki. Mau dibikin sekuler negara Arab itu. Maka dibangunlah sekarang bermacam-macam fasilitas wisata di sana untuk merusak Saudi Arabia. Lah sekarang sudah boleh perempuan-perempuan non-muslim masuk sana tanpa jilbab. Saya aja kemarin baru pulang umroh saya ini, itu sudah ada perempuan di hotel nggak pakai jilbab pergi makan breakfast gitu nggak pakai jilbab. Udah boleh orang foto-foto hanya pakai kerudung. Udah boleh. Jadi ibu-ibu ngeri sekarang ini MBS ini selama dia mimpin Saudi itu dibuatnya hancur semuanya. Jadi Bu, yang 3 jenis haji jadi nggak masuk itu furoda itu nggak, ya. Haji tamattu itu jenis haji. Haji tamattu, haji ifrad, haji kiron. Kalau furoda ONA+ itu ongkos itu. Beda lagi, itu jenis visa. Bukan jenis haji. Ya, sama-sama. Silakan. Silakan, Bu. Siapa? Mulia ya? Boleh, Bu? Enggak kedengaran. Bisa Mulia agak sini, Bu. Mulia agak sini, agak sini. Biar. Iya. Dalam riwayat batu Hajar Aswad itu datangnya dari sorga. Didatangkan oleh sorga. Itu asli dari sorga batu. Dulu batu itu warnanya putih. Kenapa jadi hitam? Karena dosa manusia. Jadi itu menjadi hitam sekarang warnanya. Itu adalah karena dosa
manusia yang selalu mencium yang banyak dosa jadi hitam warnanya. Dulu aslinya itu putih. Putihnya beda dengan putih-putih, dengan cat-cat putih manapun beda, nggak ada. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Kuasa. Jadi terlalu cuma batu sebiji aja apa susahnya bagi Allah. Ya. Kita ini dulu nggak ada. Dari hanya setetes air mani kok jadi manusia kita. Terlalu mudah bagi Allah, hanya sebiji batu itu turun dari mana? Terlalu mudah. Ya. Jadi nggak ada kesulitan. Batu itu dibawa, tentu yang nurunkan apa? Malaikat lah. Dibawa malaikat ke bumi ini. Sebagai apa? Itu ada hikmahnya. Ya, tentu Allah yang tahu rahasianya itu apa. Kita hanya disuruh mencium, karena Rasul mencium. Makanya Umar berkata, "Ya Hajar, inni a'lamu annaka lahajarun la tanfa' wa la tadur. Walaula anni ra'aitu ar-rasula yuqabbiluk ma qabbaltuka." Kata Umar, wahai, ketika dia mau mencium Hajar Aswad, dia ngomong, diajak bicara itu batu. "Ya batu, sesungguhnya aku tahu engkau hanya batu hitam biasa saja. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa memberikan bahaya. Kalaulah bukan karena aku lihat Rasul menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Tapi karena aku lihat Rasul menciummu dan tidak dijelaskan manfaatnya apa, aku cium. Karena Rasul mencium, aku cium. Tanpa dijelaskan manfaatnya apa." Nah, kan gitu. Ya udah, itu syariat. Suruh cium ya cium. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Mungkin kan ada di sorga, ya kita disuruh cium. Nah, gitu. Begitu boleh. Ada lagi? Silakan. Ini lebih banyak ibu-ibu nih bertanya. Silakan. Waalaikumsalam Bu Desi, silakan. Apa? Sa'i. Oh, bukan begitu, Bu. Bu Desi kemari Bu Desi. Bu Desi coba kemari, Bu. Bu Desi coba agak maju sini. Ini Bu Desi. Oh. Oke, Bu. Oke, Bu Desi. Sekarang menggunting rambut itu namanya tahallul. Kalau sudah selesai sa'i. Jadi dari ini sopan nih, kita ini sopan. Marwah di situ. Jadi maaf, saya perhatikan. Mulai di Bismillah Allahu Akbar walillahil hamd saya. Nih tadi ini ke Marwah nih sekali. Balik lagi sini 2 kali. Taruh lagi yang ketujuh nih, 7 kali yang ketujuh. Marwah sampai di sini Bu, gunting rambut namanya. Bukan lagi jalan, gunting rambut. Setelah saya sini gunting rambut namanya tahallul, gunting rambut di sini. Kalau sudah tahallul berarti sudah selesai umrohnya. Nah gitu. Jadi bukan lagi jalan gunting rambut. Enggak, terus umroh lagi Ustaz. Mungkin lagi. Oh iya. Kalau laki-laki yang botak apa lagi gitu? Iya. Kalau laki-laki udah dibotak. Botak lagi. Kan rambut itu satu malam sudah tumbuh. Ya. Bagus, pertanyaan Bu Desi bagus. Pikir harus pada diri sambil berlari gunting rambut. Bagus. Untung ibu tanya, pas dia sampai umroh, sambil gunting rambut bahaya itu. Ya. Tidak. Setelah 7 kali di Marwah baru gunting rambut, namanya tahallul. Tahallul itu menghalalkan. Jadi syarat supaya kita lepas dari ikatan ihram itu dengan cara menggunting rambut. Itu yang menghalalkan. Yang menghalalkan kita boleh ganti baju, boleh hubungan suami istri. Yang menghalalkan itu itulah dengan simbol menggunting rambut. Nah, gitu Bu Desi. Menarik nih. Ayo. Bapak-bapak ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya Bu, bebas, pertanyaannya bebas. Taklim terpanjang nih, 3 jam. Alhamdulillah. Dan puas ya. Nah, semua kita pakai dalil. Minimal nasib. Nah, gak bisa disop, nasab, nasib nanti minimal. Ya.
Hajinya bukan haji furoda, tapi haji tamattu. Ya, haji ifrad, haji qiran, bukan haji plus. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengambil keberkahan taklim kita ini, mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita manfaat dan bisa kita praktekkan sebagai bekal kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, segala puja dan puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Rabb atas perkenan dan ridho-Mu. Pada sore hari ini kami dapat berkumpul silaturahmi di kediaman saudara kami Bapak Ahmad sekeluarga ya Allah, dalam rangka kami bertolabul ilmi, menuntut ilmu agama-Mu ya Allah. Oleh karena itu jadikanlah ilmu kami pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kami jadikan pedoman untuk kehidupan kami di dunia, dan semoga ilmu kami di akhirat menjadi syafaat ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami yang hadir ini adalah hamba-Mu yang penuh bergelimangan nista, noda dan dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami jika dalam hidup ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak maksiat kami daripada taat kami, lebih banyak keluh kesah kami daripada syukur kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, lebih banyak takabur kami daripada tawadhu kami, lebih banyak kufur kami daripada iman kami, lebih banyak syirik kami daripada tauhid kami, lebih banyak bicara kami daripada amal kami. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Rahmati mereka berdua ya Allah. Andaikan Kau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح.
Masuk komat. Wa ba'athil maqam. Masuk komat. Langsung ke Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngumpul dulu, ngumpul. Maksudnya sama siapa? Ayo.